Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Mudik dari Prodi Psikologi Islam kelas 3E, NIM 43040220136. Saya mengerjakan tugas UTS dengan mengambil kasus tentang perjudian online. Jadi kenapa saya mengambil perjudian online? Karena judi online ini melanggar hukum atau melawan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Jadi fenomena judi online ini merupakan hal yang serupa tidak jauh dengan kasus perjudian konvensional. Salah satu kasus yang terjadi pada bulan Januari tahun 1996, judi online. Dalam jurnal yang berjudul Internet Gambling Behavior in a Sample of Online Gamblers Canada yang ditulis oleh Jessica M. Sebright dan Jeffrey Derevsky pada tahun 2009 itu menjelaskan bahwa tingkat aktivitas perjudian menggunakan internet mengalami peningkatan. Jadi yang awalnya itu di tahun 2001 sebesar 6,7%, sampai tahun 2006 itu sebesar 36,5%, jadi meningkat. Ya, jadi di dalam jurnal itu tadi, di Internet Gambling Behavior in a Sample of Online Gamblers Canada itu menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat 3 tingkatan atau tipe penjudi. Yang pertama adalah social gambler, yang berisi para penjudi yang masih memiliki masalah pada dirinya. Jadi untuk social gambler ini, dia melakukan judi karena masalah hidup yang dialami, jadi masih tergolong rendah. Dan yang kedua ada problem gambler atau aktivitas perjudian yang dapat mengganggu kehidupan penjudi. Jadi ketika dia udah kenal judi, dia rela menghancurkan karir atau pendidikannya, seperti itu. Dan yang ketiga ada pathological gambler atau compulsive gambler. Jadi yang ketiga ini adalah ketidakmampuan dirinya dalam menahan segala bentuk nafsu dan godaan untuk melakukan atau bermain judi. Jadi dia rela tidak makan, terus dia rela menghabiskan gajinya selama 1 bulan itu hanya untuk berjudi. Dia rela untuk menghutang buat judi, terus pokoknya dia nggak bisa nahan nafsu untuk berjudi, jadi dikit-dikit mau judi gitu. Pokoknya setiap hal yang dia lakukan menjerumus untuk bermain judi. Jadi fenomena judi online ini sangat meresahkan di masyarakat ya, karena masyarakat saat ini tuh menghadapi tuntutan dan harapan yang bahaya dan godaan yang lebih kompleks dibandingkan yang dihadapi oleh masyarakat yang hidup di zaman pada masa lalu lah. Kenapa begitu? Karena jadi dampak orang berjudi itu yang pertama dari lingkungan. Jadi ketika lingkungan itu mempengaruhi untuk melakukan hal positif, maka seseorang itu akan tumbuh di masyarakat itu, seorang itu akan tumbuh menjadi individu yang baik juga. Begitupun sebaliknya, jika individu itu hidup di lingkungan yang banyak tindak kejahatan, maka besarnya nanti juga bisa jadi dia juga melakukan tindak kejahatan. Jadi selain pengaruh lingkungan, ada juga yang mempengaruhi seorang individu ini untuk melakukan judi online, yaitu faktor internal atau faktor yang ada pada dirinya. Jadi penyebab awal mula orang itu mau judi itu
terjun dalam hidup perjudian online itu pada masa remaja, karena pada masa remaja itu masa seorang individu itu bertumbuh, bertransisi, perubahan atau pemilihan dari anak-anak masa ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, terus perubahan psikologis dan perubahan sosial, sehingga memiliki rasa keinginan tawan yang besar. Selain tindakan yang impulsif yang dilakukan remaja, keinginan untuk bertindak bebas menjadi salah satu faktor internal yang membuat remaja itu mengenal judi. Jadi keinginan untuk bertindak bebas adalah hal yang manusiawi. Semua individu pasti tidak ingin hidupnya dikekang oleh aturan, norma maupun peraturan hukum yang sah. Jadi selain ada faktor lingkungan, terus faktor individu, juga ada faktor teknologi. Jadi faktor teknologi itu juga mempengaruhi. Jadi perjudian dalam media internet itu juga mencakup atau mengaruhi timbulnya keinginan remaja maupun orang dewasa untuk masuk ke dalam praktik perjudian online. Jadi dalam media sosial, Facebook, Twitter, YouTube begitu kan banyak iklan-iklan tentang judi online. Karena iklan-iklan kan iklan judi online itu kan kelihatan menarik gitu, jadi para orang-orang dewasa gitu ya tertarik untuk mencoba gitu, gimana rasanya judi online. Terus kayaknya kalau main pertama depo gitu menang gitu. Jadi judi online itu ada banyak, ada roulette, putar bola gitu, terus ada judi bola atau parlay, terus ada judi slot gitu. Judi slot itu seperti Gate of Olympus, Starlight Princess dan lain-lain. Terus untuk cara penyelesaian agar seseorang itu berhenti berjudi, yang pertama ada niatkan hati agar berhenti berjudi, karena segala sesuatu itu diawali dari niat. Kalau niatnya masih mau berjudi untuk kemenangan ya nggak bisa berhenti, tapi kalau udah benar-benar niat untuk berhenti berjudi, insya Allah pasti bisa. Terus yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, rajin-rajin ibadah, mengaji gitu. Dan yang ketiga ada mengubah gaya hidup. Jadi yang awalnya itu gengsi gitu, jadi lebih bersyukur dengan apa yang dimiliki gitu. Dan ada lagi mulai berpikir yang positif, jadi melakukan hal-hal yang positif seperti melakukan olahraga, terus hindari pikiran hal-hal yang membuat diri sendiri itu depresi atau stres, jadi buat santai gitu. Sepertinya kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang judi online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.